Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Al-Hafiz dengan NIM 12030311. Di sini saya akan meresum pertemuan 9 sampai dengan pertemuan ke-15 mata kuliah Hukum Tata Negara. Pertemuan 9 mengenai sejarah konstitusi. Pada masa Yunani kuno, pengertian konstitusi masih bersifat material dalam arti dalam bentuk seperti yang dapat dimengerti di zaman modern. Mengenai sejarah konstitusi, kita bisa melihat sejak masa Yunani kuno, meskipun pada masa ini tidak disebutkan secara eksplisit mengenai istilah konstitusi, namun sudah mulai muncul pemikiran substansi kesadaran sebagaimana mengenai konstitusi. Dan terdapat beberapa tokoh yang mendukung perkembangan konstitusi ini pada masa Yunani kuno, yaitu yang pertama ada Socrates. Pada masa ini sudah mulai ada beberapa substansi pemikiran mengenai konstitusi. Yang kedua ada Plato. Pada masa ini substansi pemikiran mengenai konstitusi sudah mulai dibukukan seperti Politeia, The Public, Politicus, The Statesman, dan Normal the Law. Yang ketiga pun ada Aristoteles. Hasil pemikiran Plato mengenai konstitusi yang telah dikodifikasi dalam bentuk buku dipertegas kembali oleh muridnya yaitu Aristoteles. Ia menerbitkan buku yang berjudul Politik. Dalam buku tersebut mengenai tentang hal pokok yaitu politik. Tak hanya itu pun membahas tentang hukum dasar konstitusi. Adapun perkembangan konstitusi, yang pertama ialah aliran pertama Angsanon atau The Rule of Law, sistem hukum yang dimulai di Inggris kemudian menyebarkan ke Amerika Serikat dan koloni sebelumnya. Aliran ini memperoleh sumber hukum dari putusan pengadilan, sehingga tidak ada dasar konstitusional melainkan berdasarkan adat atau putusan pengadilan. Sistem hukum Anglo-Saxon didasarkan pada hukum kasus. Yang kedua adapun aliran Eropa Continental Civil Law. Aliran ini dimulai di daratan Eropa dan menyebar ke bekas jajahan. Sistem hukum Eropa kontinental biasa disebut dengan civil law atau hukum Romawi. Prinsip utama dari hukum kontinental yaitu hukum bersifat mengikat karena merupakan bentuk peraturan yang terkodifikasi secara sistematis. Kepastian hukum adalah tujuan hukum dari dapat tercapai apabila seluruh pelaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat diatur dengan peraturan tertulis seperti hukum. Contoh negara yang mengikuti tren ini adalah Prancis, Jerman, Belanda, dan Indonesia. Adapun kedudukan konstitusi, sejak lahirnya konstitusi pada masa Yunani kuno hingga sekarang ada 3 poin yang dikehendaki oleh masyarakat. Yang pertama, konstitusi berperan sebagai pembatas kekuatan, merupakan ada aturan hukum yang berperan untuk membatasi kewenangan daripada seorang penguasa ataupun pemimpin terhadap rakyatnya. Hal ini bertujuan agar tidak terjadinya penyimpangan kekuasaan, abuse of power bisa disebut seperti itu. Dan yang kedua ada konstitusi berperan sebagai pengatur kekuasaan. Konstitusi ini hadir sebagai sebuah garis haluan bagi para pengusaha atau pemimpin, artinya ada rambu-rambu yang bertujuan agar pelaksanaan kekuasaan yang dilakukan oleh searah dan sejalan dengan tujuan dari negara tersebut. Adapun yang ketiga, konstitusi berperan sebagai penyamaan. Pada hal ini bisa disebut dengan paling fundamental, hak asasi manusia, masyarakat, negara itu sendiri tanpa harus membeda-bedakan dengan cara yang lainnya, tanpa harus diskriminatif, tanpa adanya kasta ataupun kelas di tengah-tengah masyarakat yang akhirnya menimbulkan sekat antara penduduk yang satu dengan yang lainnya. Adapun dokumentari konstitusi yang terakhir, Piagam Madinah
622, Konstitusi Amerika Serikat 1787, Konstitusi Prancis 1791, mohon maaf, Darat Piagam Madinah 622 Masehi, Konstitusi Spanyol 1812, Konstitusi Norwegia 1814, Undang-Undang Dasar Belanda 1814, Konstitusi Italia 1848, Konstitusi Swedia 1866, Konstitusi Swiss 1874, Konstitusi Usmania 1876, Konstitusi Jepang 1889, Konstitusi Rusia 1918, Konstitusi Myanmar Jerman 1919, Konstitusi Finlandia 1919, Yugoslavia sama dengan hal tersebut 1921, Konstitusi Belgia 1921, Konstitusi Uni Soviet 1924, Konstitusi Turki 1924, Konstitusi Lebanon 1926, Portugal 1933, Undang-Undang Dasar Indonesia 1945, Konstitusi Burma 1947, Konstitusi Jerman Barat 1941 sampai dengan 1948, Konstitusi Sri Lanka 1948, Konstitusi India 1950. Adapun terbentuknya konstitusi, latar belakang konstitusi adalah salah satu norma hukum di bawah dasar hukum. Dalam arti yang luas, konstitusi adalah hukum tata negara, yaitu holistik, aturan dan ketentuan hukum yang menggambarkan sistem ketatanegaraan suatu negara. Dalam arti tengah, konstitusi ialah hukum dasar, yakni holistik, aturan dasar, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dalam arti sempit, konstitusi adalah undang-undang dasar, yaitu salah satu beberapa dokumen yang memuat aturan-aturan yang bersifat pokok. Dengan demikian, konstitusi bersumber dari dasar negara. Isi norma tersebut bertujuan mencapai cita-cita yang terkandung dalam dasar negara. Pada Piagam Madinah, konstitusi tertuat konstitusi secara umum dibentuk menjadi 3 cara, yaitu given, pemberian, dibentuk atas dasar pemberian dari seorang penguasa. Negara yang memiliki karakter ini ialah Jepang. Negara ini juga sangat membutuhkan aturan dasar yang mengatur mereka sebagai warga negara dan pemimpin sebuah negara. Yang kedua, one purpose, yang sengaja dibuat oleh masyarakat negara dan petinggi-petinggi negara dengan kesadaran mereka masing-masing. Contoh negara ialah negara Amerika Serikat. Konstitusi Amerika Serikat disusun oleh Majelis Konstitusi di kota Philadelphia pada 1 Maret 1781 dan disahkan pada 17 September 1787. Revolution atau perlawanan dibuat secara revolusi, dan hasil revolusi yang menetapkan konstitusi dapat terjadi apabila revolusi di masyarakat tertindas kepada penguasa yang difaktor di suatu wilayah. Contohnya ialah negara Prancis pada tahun 1971, negara Uni Soviet 1917, dan negara Spanyol 1932. Stat fundamental Wasiaski berpendapat pada stat fundamental norm merupakan sebuah landasan hukum dari suatu tatanan hukum. Undang-undang dasar berdasarkan teori von Spenbauder Crostudung. Terdapat 4 poin dari teori tersebut. Yang pertama, norma fundamental negara stats fundamental norm. Yang kedua, aturan negara dasar negara Staatsgrundrecht. Yang ketiga, undang-undang formal, ada formal Gesetz. Adapun yang keempat, peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom, Verordnung and Autonomy Satzung. Dan terdapat yang memengaruhi suatu asal undang-undang dasar, diantaranya yang pertama ideologi, yang kedua norma. Adapun ideologi merupakan keseluruhan pandangan, cita-cita, nilai dan keyakinan yang ingin diwujudkan dalam kenyataan hidup yang sebenarnya.
Adapun yang kedua ialah norma. Norma merupakan petunjuk tingkah laku yang harus dilakukan, tidak boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam hidup sehari-hari berdasarkan suatu alasan yang disertai sanksi-sanksi adalah ancaman atau kiblat yang akan diterima apabila norma tidak dijalankan. Pertemuan ke-11 mengenai konstitusionalisme dan negara. Adapun pengertian konstitusi merupakan sebuah kumpulan peraturan dasar sebuah negara yang mengatur tentang hubungan antara seorang pemimpin dengan negaranya, warga negara dengan warga negara, dan juga mengatur tentang garis-garis besar haluan organisasi sebuah negara. Adapun yang kedua, konstitusionalisme merupakan sebuah negara yang menganut paham konstitusi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun yang ketiga, negara adalah sebuah organisasi kekuasaan yang terdiri dari komponen-komponen seperti pemerintah yang berdaulat, rakyat, wilayah, dan pengakuan secara de jure maupun de facto. Adapun dasar kepentingan konstitusi terbagi menjadi 3. Yang pertama, dasar dari berdirinya suatu negara beserta tujuan dari negara tersebut didirikan. Adapun yang kedua, acuan baku bagi penyelenggaraan kekuasaan negara. Adapun yang ketiga, konstitusi memuat hak negara. Adapun yang keempat, pengertian konstitusionalisme. Menurut Ram Subakti, konstitusionalisme merupakan menganut pengadilan atas kekuasaan suatu negara. Lalu menurut pendapat beberapa contoh. Adapun dari Kahwir merupakan instrumen di mana pemerintah dapat dikendalikan. Adapun dari C.F. Strong, kumpulan prinsip-prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintahan, hak-hak perihal yang diperintah rakyat dan berhubungan di antara keduanya. Adapun dari James Brinch, kerangka berpikir masyarakat politik diatur oleh hukum. Adapun dari Jim Lee, semua konstitusi selalu menjadikan kekuasaan sebagai pusat perhatian, karena kekuasaan itu sendiri pada intinya memang perlu diatur dan dibatasi sebagaimana mestinya. Adapun yang terakhir, Elidar, Kaidir, dan Sudi Fahmi, yakni alat rakyat mengkonsolidasikan kedudukan politik dan hukum dengan mengatur kehidupan bersama untuk mencapai cita-cita. Pertemuan ke-12 yakni tentang konstitusi Madinah dan ketatanegaraan modern. Menurut para ahli, Fifah Madinah, menurut Montgomery Watt, Piagam Madinah adalah the Constitution of Medina. Adapun Rea Nicholson, Piagam Madinah adalah Charter. Nikoni Hunting, Piagam Madinah adalah Agreement. Menurut Ahmad Sukadja, Piagam Madinah adalah Syahifat semakna dengan Charter dan Piagam. Menurut Suyuti Pulungan, Piagam Madinah adalah konstitusi. Menurut Ahmad Syafi'i, Piagam Madinah adalah Alkitab. Buku Al-Syahifa adalah bundalan kertas. Adapun muatan Piagam Madinah, kesepakatan dikarenakan tingginya heterogenitas di antara masyarakat Madinah pada saat itu, maka tercapailah sebuah kesepakatan yang mengatur antara hak dan kewajiban masing-masing. Adapun persamaan, poin ini membahas mengenai persamaan hak dan kewajiban seluruh penduduk Madinah, baik muslim, non-muslim, dan yang lainnya. Adapun keadilan, poin ini membahas mengenai hak memperoleh pengakuan adil bagi seluruh dari negara dan pemerintah. Apakah Piagam Madinah adalah konstitusi? Terdapat beberapa golongan yang berbeda pendapat mengenai hal ini. Di antaranya, yang pertama menerima. Golongan ini terdapat bahwasannya Piagam Madinah ini telah memenuhi unsur sebagai aturan dasar atau konstitusi. Adapun yang menolak, golongan ini yang
berdapat bahwasannya Piagam Madinah ini tidak mengatur mengenai pembagian kekuasaan. Maka kesimpulannya, sarjana Barat terlalu alergi dengan hal tersebut dikarenakan dapat mencoreng nama baik negara Barat sebagai kiblat peradaban. Pertemuan ke-13, faktor-faktor daya ikat konstitusi. Daya ikat konstitusi terdapat 3 hal diantaranya hukum. Kacewir menurut positifme hukum atau konstitusi itu mengikat karena ia ditetapkan oleh badan yang berwenang membentuk hukum. Kemudian konstitusi ini dibuat untuk dan dasar atas nama rakyat. Hukum ini memiliki peran yang penting yang menjadi penentu tingkat dari sebuah konstitusi, karena hukum sendiri adalah aturan yang memaksa dan dibuat oleh pihak yang berwenang. Kemudian hukum ini memiliki sanksi. Yang pertama, politik. Kekuasaan tanpa hukum adalah zalim. Hukum tanpa kekuasaan akan lumpuh. Salah satu penentu dari sebuah konstitusi, karena politik ini adalah aktivitas kenegaraan atau kekuasaan yang berperan sebagai menentukan, menerbitkan hukum. Adapun yang ketiga, moral. Paul Sultan menurutnya keputusan moral adalah otonom dan teonom. Yang dimaksud dengan teonom adalah hukum abadi, yaitu kehendak ilahi yang mengarah sebagai ciptaannya ke arah tujuan mereka, sebagaimana landasan yang terdalam dari hukum dan peraturan. Di dalam moral juga dengan adanya sanksi, tetapi sanksi ini bersifat sebagai lahiriah, melainkan bersifat batiniah, seperti rasa malu dan menyesal. Pertemuan ke-14, sistem pra-kemerdekaan masa penjajahan Belanda. Indonesia ini dianggap sebagai Hindia Belanda atau bagian kerajaan Belanda. Pada saat itu Indonesia belum diakui sebagai negara yang berdaulat. Peraturan perundang-undangan pada saat penjajahan Belanda disebut dengan Undang-Undang Kerajaan Belanda. Peraturan ini sentralistik atau mengacu kepada peraturan Belanda dan IS atau disebut dengan Indonesian-Staatgeling. Peraturan perundang-undangan masa berlakunya IS yang di dalamnya sebagai berikut. Yang pertama, peraturan yang dibentuk oleh Badan Pembentuk Undang-Undang Negeri Belanda, yaitu mahkota dan parlemen. Adapun AMPB, peraturan yang dibuat oleh mahkota sendiri. Ordonanti, peraturan yang dibentuk oleh Gubernur Jenderal bersama Volksraad. RV, peraturan yang dibentuk oleh Gubernur Jenderal. Sistem ketatanegaraan Hindia Belanda yang pertama ada kekuasaan eksekutif dilakukan oleh Gubernur Jenderal dengan kewenangan sangat luas dan dibantu oleh badan penasehat. Kekuasaan kehakiman terletak pada Mahkamah Kehakiman, pengawas keuangan yang dilakukan oleh Agleme Rekenkamer. Adapun pada masa penjajahan Jepang, dalam sejarah Perang Asia Timur dapat digambarkan bahwa posisi Jepang di Indonesia adalah sebagai kekuatan kolonial. Dengan kata lain, Jepang tidak diperbolehkan mengubah konstitusi atau struktur hukum yang berlaku di Hindia Belanda. Hal ini dikarenakan wilayah penduduk Jepang merupakan wilayah konflik yang menjadi medan pertempuran antara pasukan Jepang dan Belanda. Jepang hanya dilanjutkan kekuasaan Belanda atas Hindia Belanda. Meskipun kekuasaan tertinggi tidak lagi berada di tangan pemerintah Belanda, namun digantikan oleh kekuatan militer Jepang. Adapun sistem pasca kemerdekaan Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 sampai dengan 1949. RIS 1949 sampai dengan 1950. UUDS 1950 sampai dengan 1959. Orde Lama adapun tahunnya 1959 sampai dengan 1965. Orde Baru 1966 sampai dengan 1998. Adapun era reformasi sistem pemerintahan negara Indonesia tersebut Undang-Undang Dasar 1945. Setelah dilakukannya ada amandemen 1999 sampai dengan 2002. Terdapat sebagai berikut bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi yang luas.
bentuk pemerintah adalah republik, MPR bukan lembaga tertinggi, presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintah, kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Adapun kekuasaan legislatif lebih dominan. Presiden dan wakil presiden dipilih oleh rakyat. Presiden tidak dapat membubarkan DPR. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan pertama disahkan melalui Sidang Umum MPR RI 19 Oktober 1999. Adapun perubahan kedua disahkan melalui bidang sidang tahunan MPR RI pada tanggal 18 Agustus tahun 2000. Perubahan ketiga disahkan pada 9 November 2001. Perubahan keempat disahkan pada 10 Agustus 2002 melalui sidang tahunan MPR RI. Adapun pertemuan ke-15 membicarakan tentang hukum kewarganegaraan. Pengertian warga negara Indonesia yakni orang-orang bangsa Indonesia dan orang-orang bangsa lain yang disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara di diaspora masyarakat Indonesia di luar negeri, yakni agreement dan keturunannya yang tinggal di luar negeri, yang bukan tempat kelahirannya dan bukan negara nenek moyangnya, baik secara parlemen maupun sementara, tapi masih mempertahankan hubungan erat dengan negara asalnya. Adapun asas kewarganegaraan Indonesia, asas ius sanguineus, the law of the blood, merupakan asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan bukan berdasarkan negara atau tempat kelahiran. Asas ius soli laudes of this law merupakan asas yang menemukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran yang diberlakukan berbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Kewarganegaraan. Adapun asas kewarganegaraan tunggal merupakan asas yang menentukan suatu kewarganegaraan bagi setiap orang. Adapun kewarganegaraan ganda merupakan asas yang menentukan sebagai kewajiban kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh dalam Undang-Undang Kewarganegaraan. Adapun dewi kewarganegaraan pada umumnya bertujuan untuk melindungi anak-anak di bawah usia 18 tahun yang lahir dari hasil perkawinan campur atau antara mendapatkan status kewarganegaraan karena adanya asas ius soli karena si anak merupakan hasil perkawinan campur otomatis. Ia melakukan status kewarganegaraan ganda, namun apabila si anak sudah menginjak 18 tahun, sudah menikah, maka anak tersebut harus memilih salah satu kewarganegaraannya. Adapun dewi kewarganegaraan penuh, layaknya di Amerika ini yang menerapkan wajib militer bagi warga negara yang sudah dia akui oleh negaranya. Adapun dewi kewarganegaraan bersyarat dan negara yang memiliki karakteristik kewarganegaraan. Yang pertama ada Sri Lanka. Izin dan syarat yang dikaitkan dengan pendidikan dan kemampuan ekonomi. Adapun Belanda adopsi sistem dari dewi kewarganegaraan terbatas. Adapun Jerman menetapkan dewi kewarganegaraan berbatas dengan izin tertulis dari persetujuan pemerintah melalui Menteri Dalam Negerinya. Adapun Vietnam menetapkan single nationality kecuali ditetapkan oleh undang-undang. Jadi selama ada undang-undang yang mengatur maka ada pengecualian. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan atas pertemuan 9 sampai dengan pertemuan ke-15. Mohon maaf bila masih banyak kekeliruan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.